Mata kanan wanita berkedip sekilas. Udara tiba-tiba membuka lubang misterius. Tidak ada yang menyangka wanita berada di hutan belantara ini, menyembunyikan sebuah villa tak terlihat. Semua dinding luar dibuat dari kaca cermin. Saat pintu ditutup, villa sempurna tersembunyi di hutan. Tanpa disadari, di dalam villa terdapat kejutan lain. Tidak hanya mewah dalam dekorasi, semua kebutuhan terpenuhi. Persediaan barang bahkan bisa menjamin kelangsungan hidup selama 100 tahun. Dan hal yang paling mengagumkan adalah, semua dinding sekeliling adalah kaca cermin. Mereka bisa langsung melihat keluar dari dalam rumah. Seolah-olah mereka menyatu dengan hutan. Namun, yang tak terduga adalah, hari itu, wanita tanpa sengaja membawa kelinci peliharaannya ke villa. Akibatnya, saat mereka tertidur lelap di tengah malam, kelinci diam-diam keluar melalui lubang. Tanpa disadari, karena kelalaian kecil ini akan membawa bencana besar bagi mereka. Tidak lama kemudian, suara tembakan di hutan membuat wanita terbangun. Merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera membangunkan temannya. Siapkan senjata yang sudah disiapkan untuk bertahan. Awalnya mereka mengira pemburu sedang mempermainkan mereka. Namun, tak disangka detik berikutnya, peluru tepat mengenai kaca. Tapi yang jelas tidak akan ada yang menemukan villa itu. Apalagi peluru-peluru ini. Bahkan semuanya mengarah ke bagian tubuh yang vital wanita. Mereka segera menyadari ada yang salah. Jelas sekali lawan membawa peluru panas. Mereka sudah siap. Beruntungnya, dinding villa terbuat dari bahan anti peluru. Melihat bahwa peluru sama sekali tidak bisa masuk, mereka akhirnya lega. Musuh di luar sepertinya juga menyadari hal ini. Kemudian berhenti menembak. Mereka pikir mereka sudah lolos dari bahaya. Namun, tak disangka pada saat itu, kelinci itu malah kembali masuk melalui lubang pintu. Wanita itu hancur melihat situasinya. Memang, setelah musuh menemukan kelemahan ini, langsung menembak liar ke arah lubang pintu. Namun, anehnya, peluru menghancurkan semua peralatan di dalam villa. Namun mereka dengan sengaja menghindari wanita di dalam. Sepertinya mereka melakukannya dengan sengaja. Baru setelah lawan mereka habiskan seluruh peluru, mereka baru puas pergi. Beruntung wanita-wanita itu hanya terluka ringan. Namun kelinci itu malang. Tubuhnya hancur ditembak peluru dan meninggal. Dan karena kematian kelinci itu, membangkitkan kemarahan wanita sepenuhnya. Saudara perempuan itu memutuskan untuk membalas dendam untuk kelinci. Namun pertanyaannya, siapakah yang menyerang mereka? Apa tujuan mereka? Tanpa disadari, semua wanita itu tahu. Ternyata mereka adalah sepasang pencuri legendaris. Saudara perempuan itu bekerja sama dengan sempurna. Keterampilan mereka sangat lihai. Melakukan misi-misi paling sulit. Selama 20 tahun, mereka telah membuat banyak uang untuk bos mafia. Namun siapa sangka bahwa Lolin tiba-tiba hamil. Untuk anak yang belum lahir, Lolin memutuskan untuk pensiun. Tidak ingin lagi menjalani hari-hari berdarah. Namun bagaimana bos mafia akan membiarkannya pergi begitu saja? Untuk itu dia mengirim pembunuh. Untuk memberikan sedikit ancaman kepada kedua saudari itu. Khusus untuk membuat kedua saudari terkejut. Tapi bos besar akan segera tahu seberapa sulitnya untuk mengganggu Lorin. Meskipun wanita itu berhasil menghindari baku tembak, namun kelinci yang dia pelihara malah meninggal. Melihat kelinci yang bahkan dia tidak tega untuk dimakan, akhirnya dihancurkan menjadi bubur daging. Wanita itu langsung hancur dan menangis di tempat. Dia bersumpah akan membalas dendam untuk kelinci itu dengan segala cara. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, kemudian kedua saudari itu pergi ke sirkuit balap, mencari pembalap yang mahir. Berhenti di depan sekelompok preman di pinggir jalan, karena mereka sedang membutuhkan seseorang yang bisa membantu mereka melarikan diri setelah melakukan kejahatan. Jadi, mari kita pergi. Tidak disangka memiliki peran yang begitu penting. Tanpa ragu, si kakak langsung bergabung. Melihat aliansi balas dendam telah terbentuk, mereka akan segera memulai rencana balas dendam yang unik. Terlihat si kakak dan si adik mengendarai mobil mewah, berhenti di depan sekelompok preman di pinggir jalan. Sebelum para preman bisa bereaksi, si kakak mendekati dengan mengenakan gaun paling mencolok. Kami dengar kalian sedang mencari penari. Apakah kalian mencari penari? Para preman langsung berbinar-binar. Sementara mereka terlihat jahat. Namun si kakak pura-pura polos dan langsung ingin menari. Apakah kalian mencari penari? Kemudian, si kakak dan si adik langsung menari di jalanan. Terlihat mereka bergerak dengan lincah, mengikuti langkah klasik di jalanan Prancis dengan gemilang. Para preman terpesona oleh kecantikan mereka. Melihat kesempatan telah matang. Kemudian, si kakak mengambil nyawa seseorang dalam sekejap, langsung diikuti oleh yang kedua dan yang ketiga. Saat Black Mamba menari langkahnya, para preman jatuh satu persatu, bahkan tidak melihat siapa yang membunuh mereka. Para preman membunuh kelinci mereka, pasti akan membayar harga yang pahit. Melihat balas dendam besar terbayar, ketiganya akhirnya berakhir dengan indah. Meskipun membunuh para preman ini, bos mafia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Maka untuk bisa pensiun dengan tenang, Lorraine harus menerima tugas terakhirnya, yaitu mencuri lukisan terkenal di museum. Lorraine dan Demi menyelinap ke dalam patung terlebih dahulu, untuk menyusup ke dalam museum.
Kemudian memastikan tidak ada orang di sekitar. Mereka masuk ke ruang kontrol dan menyerang penjaga, dan menggunakan perangkat penyekat untuk mematikan sistem pengawasan. Akhirnya menemukan lukisan terkenal itu. Namun saat Lorraine sedang fokus melukis, barulah menemukan masalah besar, karena semua penjaga museum telah diserang, bahkan membiarkan seorang turis masuk. Dan kemudian terjadi adegan yang sangat dramatis. Wanita itu sedang berencana mengambil lukisan terkenal di museum. Namun tak disangka seorang turis tiba-tiba masuk. Namun yang dramatisnya, para wisatawan malah mengira wanita itu adalah staf, dan bahkan berbicara dengan wanita itu tentang lukisan terkenal. Apa yang baru saja kamu lakukan? Aku sedang mempelajari lukisan ini. Tunggu sebentar. Apakah ini lukisan? Ya. Jadi tidak ada penjaga di lukisan ini? Ya. Tentu saja. Aku benar-benar bodoh. Tentang lukisan-lukisan dunia yang bernilai miliaran. Bagaimana mungkin semuanya asli? Pria itu terus-menerus mempengaruhi dirinya sendiri. Bahkan dengan niat baik. Dia bahkan langsung membantu Lorraine mencuri lukisan. Dengan berbagai risiko. Akhirnya lukisan berharga berhasil didapatkan. Lorraine ingin segera memberikan lukisan itu kepada bos. Dan kemudian pensiun dengan tenang. Namun Lorraine terlalu polos. Bagaimana mungkin bos benar-benar membiarkan mereka pergi? Namun saat bos merasa berhasil dengan rencananya. Dalam kegembiraannya. Tanpa disadari, Lorraine sebenarnya sudah memprediksi, karena tidak bisa mengundurkan diri, maka dia memutuskan untuk menghancurkan organisasi itu sepenuhnya. Jadi sebelum datang, dia merencanakan untuk menargetkan bos besar lebih awal, menargetkan bos besar dari jauh di seberang. Bos besar yang cerdik juga memiliki triknya sendiri. Hari ini dia sengaja mengenakan pakaian yang sama dengan Lorraine, dan dengan sengaja membawanya ke ruangan lain untuk negosiasi. Sebelum Damei mengarahkan kembali, dia segera menyuruh orang menutup tirai. Dia pikir semua risiko sudah dihilangkan. Bos besar mulai mengancam Lorraine. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Damei tiba-tiba, saat asistennya menutup tirai, posisi terakhir yang terbuka, menargetkan jendela adalah segalanya. Tanpa disadari, dia menembak asistennya. Sebelum bos besar bisa bereaksi. Diikuti dengan dua suara tembakan. Polisi segera datang setelah mendapat laporan. Mereka hampir mengelilingi seluruh bangunan. Damei segera meminta Lorraine untuk pergi melalui airpiece. Namun, Lorraine sadar bahwa dia tak bisa melarikan diri. Maka dia memutuskan untuk melepas airpiece-nya. Melalui lubang peluru, dia melihat ke arah Damei di seberang. Dengan tatapan terakhir, dia memberi isyarat agar segera pergi. Sementara dia segera dikelilingi oleh polisi yang tiba. Dengan keadaan seperti ini, Damei hanya bisa melarikan diri terlebih dahulu. Namun, tidak lama kemudian terdengar suara tembakan dari dalam ruangan. Keindahan bersembunyi di atap. Melihat polisi dengan mata terbuka. Mengangkat jenazah yang ditutupi kain putih ke dalam mobil. Dia pikir Lorraine telah meninggalkannya sepenuhnya. Namun, waktu berlalu dan tiba di 4 tahun kemudian. Blackie secara khusus menemui Dami, dan membawanya ke padang pasir yang sepi dan terpencil. Yang aneh adalah, dia melihat seorang anak di sini. Tanpa diketahui bahwa anak ini adalah anak dari Lorraine. Ternyata Lorraine tidak meninggal dalam penangkapan itu, melainkan melarikan diri dengan bantuan Blackie. Melarikan diri, dan hidup selamanya dengan kebebasan yang diimpikan.